Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyati, mahasiswa program studi ekonomi pembangunan STAMBUK 2018 dengan NIM 1805011092, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Komunikasi dengan dosen pemampu Bapak Afwan Rizky Syah Ramadan, MIKOM. Di mana video kali ini berjudul Komunikasi Sosial dan Pembangunan, dan pada bab 1 kita akan membahas komunikasi pembangunan. Yang pertama, menurut Peterson, komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi yang secara umum berlangsung dalam negara yang sedang berkembang. Kemudian, tujuan komunikasi pembangunan itu sendiri adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip komunikasi pembangunan menurut Rogers dan Adhitya, yang pertama, penggunaan pesan yang dirancang khusus atau tailored message untuk halayak yang spesifik. Kemudian pendekatan selling effect, penggunaan pendekatan narrowcasting atau melokalisasi pesan bagi kepentingan halayak. Yang keempat, pemanfaatan saluran tradisional. Yang kelima, pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang berkekurangan. Mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan serta diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme bagi keikutsertaan halayak. Bab 2, yaitu komunikasi penyuluhan, di mana secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dengan orang yang menerima pesan. Kesamaan di sini bisa dimaknai dengan kesamaan terhadap makna yang bisa kita terima. Sedangkan penyuluhan merupakan jenis khusus pendidikan problem solving atau penyelesaian masalah yang berorientasi pada tindakan pengajaran sesuatu, memodernisasikan, memotivasi, tetapi tidak melakukan pengaturan atau regulating dan tidak melaksanakan program non-edukatif. Artinya program yang tidak bermanfaat atau tidak berhubungan dengan pendidikan tidak akan dilaksanakan. Dan penyuluhan ini berusaha mengubah perilaku petani dan keluarganya agar mereka mengetahui, menyadari, mempunyai kemampuan dan kemauan serta tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya sendiri dalam rangka kegiatan usaha tani juga keberlanjutan hidupnya. Kemudian, fungsi penyuluhan ini sendiri adalah menjembatani kesenjangan antara praktik yang biasa dijalankan oleh para petani dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang menjadi kebutuhan para petani tersebut. Kemudian adapun ciri-ciri penyuluhan, yang pertama, dilakukan secara kontinuitas, yang kedua, merupakan kegiatan nyata untuk membantu peningkatan kegiatan yang telah ada, mendorong dan merangsang melakukan perbaikan sendiri dan secara bersama, mengandung unsur pendidikan, menimbulkan perubahan cara berpikir, cara bekerja, juga cara hidup. Dan pada bab 3, kita akan membahas tentang komunikasi partisipatif dalam pengembangan masyarakat. Potensi sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam persaingan di era globalisasi. Dan tentunya SDM yang kita harapkan adalah SDM yang handal, di mana SDM yang handal akan mampu mengalihkan dan menggali segala ilmu dan teknologi secara individu melalui proses belajar. Kemudian, maka dari itu diperlukan komunikasi dalam kelompok yang wujudnya adalah dinamika suatu kelompok yang terlihat dari tingkah laku anggota yang secara langsung saling mempengaruhi secara timbal balik. Kemudian dalam dinamika kelompok, berbagai metode yang dipakai sesuai dengan yang dibutuhkan, yakni permainan, simulasi, pengasah otak, permainan peran, serta studi-studi kasus. Adapun beberapa prinsip di dalam menyelenggarakan dinamika kelompok adalah belajar sambil mengerjakan, pembukaan tabel secara bertahap, variasi yang menarik latihan atau permainan saat ini dan juga yang akan datang. Kemudian beberapa rintangan komunikasi antara lain adalah kepentingan diri sendiri, yang kedua emosional, karisma, pengalaman yang lampau, ucapan yang kurang jelas, stereotip, lingkungan fisik, pikiran yang melayang, hubungan serta status. Dan dinamika kelompok sebagai metode yang partisipatif dan interaktif dapat membangun sebuah tim yang kohesif, di mana setiap orang di dalamnya dapat berlatih keterampilan berkomunikasi, memecahkan masalah kepemimpinan, dan metode diskusi. Sambil bermain, setiap orang juga dapat menggali dan menemukan pengetahuannya sendiri. Kemudian pada bab 4, kita akan membahas tentang peranan penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat, di mana kita ambil kesimpulan bahwa pada bab ini menjelaskan bahwa pendidikan penyuluhan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat berimplikasi sangat luas terhadap kondisi masyarakat yang menjadi sasaran, tidak terbatas pada aspek pengetahuan semata, tetapi juga menjurus pada adanya perubahan yang sifatnya menyeluruh, meliputi perubahan sikap mental yang mengarah kepada ketindakan atau perilaku yang menunjukkan produktivitas tinggi. Pendidikan penyuluhan ini dilakukan agar individu atau kelompok masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang produktif,
bermanfaat, terutama yang berkaitan dengan usaha tani yang dijalankan. Dan demikian implikasinya adalah bahwa program pendidikan penyuluhan harus terus-menerus dilaksanakan secara berkesinambungan. Dan pada bab 5 kita akan membahas tentang pengaruh sistem sosial budaya terhadap adopsi inovasi, di mana sistem sosial adalah kesatuan unit-unit sosial, dan unit-unit sosial itu pun di mana masing-masingnya mempunyai fungsi yang berbeda, dan selanjutnya bersatu dan saling bergantung untuk melaksanakan fungsi tertentu dan mencapai tujuan tertentu pula. Dan dalam masyarakat Indonesia, faktor norma sosial, nilai hidup serta pandangan hidup masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, sangat kuat pengaruhnya terhadap proses pembangunan, di mana inovasi serta perilaku para komunikator yang tidak mempedulikan ketiga hal tersebut sering mengalami kegagalan dalam mengemban atau memahami hal-hal tersebut, sering mengalami kegagalan dalam misinya sebagai seorang komunikator. Kemudian pada bab 6 kita akan membahas tentang proses adopsi inovasi, di mana pembangunan pertanian akan memberikan hasil yang optimal apabila penyuluhannya dilakukan juga dengan baik, karena penyuluhan merupakan ujung tombak pembangunan pertanian. Tujuan penyuluhan pada akhirnya adalah berusaha agar petani mau mengadopsi inovasi yang diberikan, mau menerima dan menerapkannya, dengan tujuan membawa petani ke arah perilaku yang inovatif dan adaptif dengan inovasi yang disuguhkan. Inovasi sendiri merupakan gagasan, tindakan, atau teknologi, termasuk barang yang dianggap baru oleh seseorang. Setiap orang tentu mempunyai inovasi, mempunyai ide, tetapi tidak banyak inovasi yang mempunyai wujud fisik, misalnya ideologi. Inovasi yang mempunyai komponen ide dan komponen fisik, misalnya traktor, pupuk, pestisida, dan juga masih banyak lagi. Kemudian inovasi yang hanya mempunyai komponen ide tetapi tidak diadopsi secara fisik, biasanya pengadopsinya hanyalah berupa keputusan simbolis. Sedangkan inovasi yang mempunyai komponen ide dan juga fisik, pengadopsinya diikuti dengan keputusan dan tindakan yang nyata. Adopsi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu inovasi sejak mengenal atau menaruh minat, menilai sampai menerapkannya. Atau dengan kata lain, suatu inovasi tersebut dapat diterima, misalnya teknologi tentang penggunaan traktor, penggunaan pupuk, pestisida, bibit jenis unggul, dan bagaimana cara menggunakannya, apa kelebihannya, bagaimana produksinya, bagaimana berapa umurnya, dan semuanya merupakan rangkaian dari proses adopsi. Kemudian pada bab 7 kita akan membahas tentang komunikasi konflik. Langsung kita ambil ke contoh kasus, di mana di sini terdapat contoh kasus yaitu komunikasi konflik antar pemerintah dengan masyarakat dalam perjalanan arus barang lintas negara di Kabupaten Kepulauan Meranti. Di mana seperti yang kita tahu, perjalanan arus barang ini merupakan perjalanan antar negara, di mana perjalanan arus barang lintas negara di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah ada ratusan tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan masyarakat Kepulauan Meranti sudah menjadikan pekerjaan ini menjadi budaya. Artinya memang sudah ada sejak lama. Dan kemudian masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki hubungan emosional, kekeluargaan, serta kekerabatan dengan Malaysia, yaitu Johor. Dan berdasarkan hasil pembahasan, didapat bahwa komunikator dalam arus barang ini terdiri atas 3 instansi pemerintah, yaitu Bea Cukai, Angkatan Laut, dan juga Polisi Air. Dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan pesan yang akan dijalankan oleh pemerintah sebagai komunikator. Saluran yang tatap muka yang digunakan menimbulkan efek langsung pada masyarakat. Konflik dengan jenis konflik force, yaitu pemerintah memaksa warganya untuk mematuhi hukum dengan harapan terwujudnya suatu ketertiban arus barang dari luar negeri. Dan barang-barang yang saling dipertukarkan dalam arus perjalanan barang didominasi oleh komoditas pertanian. Komoditas pertanian yang ada di Kepulauan Meranti dijual ke Malaysia. Hasil penjualan komoditas pertanian tersebut dibelikan lagi untuk kebutuhan sehari-hari di Malaysia. Ada beberapa hal yang menjadi alasan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pembelian barang-barang kebutuhan sehari-hari di Malaysia. Salah satunya adalah barang-barang dari Malaysia memiliki kualitas yang lebih baik, kemudian harganya lebih murah serta mudah didapatkan dan jaraknya lebih dekat. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang informan, maka model komunikasi konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah dalam perjalanan arus barang lintas negara di Kabupaten Kepulauan Meranti didapat bahwa model komunikasi konflik perjalanan barang asing dari Malaysia adalah melalui jalur laut. Barang-barang tersebut melewati proses pemeriksaan dari pemerintah.
Beberapa instansi pemerintah yang terlibat adalah polisi air, bea cukai, juga angkatan laut, dan barang-barang tersebut sangat sulit lolos dari pemeriksaan pemerintah, sehingga sering terjadi konflik. Perbedaan aturan dari ketiga institusi tersebut menyebabkan masyarakat bingung dan kesal. Kekesalan dan kebingungan inilah yang kemudian membuat mereka terus berselisih dan menimbulkan konflik. Kenyataan di lapangan, barang-barang yang sudah lolos menurut polisi air belum tentu lolos menurut bea cukai. Begitupun sebaliknya, barang-barang yang sudah lolos di bea cukai belum tentu masuk dan lolos di angkatan laut. Hal inilah yang terus menimbulkan konflik hingga pada suatu saat akan terjadi konflik yang berkelanjutan jika tidak diselesaikan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sekian resume buku komunikasi sosial dan pembangunan dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.